UCL semalam Hmm. Inter mengejutkan Benfica 2-0 di kandang Benfica pula. Terus aku nggak ngikutin sih pertandingan, cuma lihat di Twitter aja. Tapi yang aku nonton itu Munchen Munchen City. Aku nonton Awalnya, Inter Benfica aku. oh, Hmm. aku nonton Munchen City babak pertama Gimana sih itu, Ting? Hmm. aku awalnya mikir ini bisa lah si Tuchel mengulang kejayaannya dia kan gitu. Iya, Tapi iya. kenapa babak kedua jadi ampas begitu? Hmm. Aku jadi nggak tahu apa yang motivasi apa lagi yang bisa diberikan Tuchel sama pemainnya di leg kedua nanti, karena dari itu Upamecano itu ampas betul gol Hmm. kedua dan gol ketiganya City itu murni kesalahannya dia, ampas betul itu pemain, Dibully ya? dibully Dibully gitu ya? habis-habisan. Iya, ampas betul itu pemain. Sana udah capek-capek nendang bola, shoot, ada pula Koman, ini Upamecano bikin blunder di belakang. Hmm. eh Apalagi yang highlight key moment di pertandingan semalam itu, oh ini Kalau Be- kalau menurutku sih kenapa Munchen sampai kayak gitu? Pertama ya, eh, faktor Pep udah pasti. Mm-mm. Eh, Pep itu setidaknya sudah masih ada tersisa lah gimana karakter atau DNA-nya Munchen ini main kan. Oh ya. Mm. Kemudian yang kedua, Munchen itu nggak tahu Gnabry ini memang sebenarnya posisinya apa. Munchen nggak punya target man kan. Nggak punya. Hmm. Jadi itu lebih mempermudah pemain-pemain City sih untuk mematahkan penyerangan dari Munchen karena opsinya kalau kita lihat Gnabry cocoknya dia menjadi pemain yang di belakang target man bukan yang jadi nomor sembilannya dia Iya. gitu. Karena Mm. tadi malam juga nggak terlalu jalan kok dia anunya si Musiala juga nggak Nggak terlalu ada jalan ditarik kan. Musiala babak kedua. Jadi kalau menurutku sih yang dua faktor itu karena kalau misalnya kita lihat statistik secara ball position menang kok anu Munchen kan Munchen, iya, menang iya. Tuchel gitu. Mm-mm. Pep mungkin Pep bisa jadi nggak menyadari kalau dia kalah position kalau kalau dia menyadari statistik itu posisinya kalah Overthinking kayak nggak dia. bakal lima. Iya, Enggak, overthinking apa yang dia. salah nih, Iya, apa apa yang yang salah salah ini? nih kan. Kok bisa ya? Overthinking dia. Cuman Ah, kenapa alasanku kenapa juga nggak nonton City kemarin yang anu malah makanya aku pindah ke Inter. hmm. Awalnya itu babak pertama itu agak terlalu boring aku ngeliatnya ya. Iya, 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 memang. Ya kan kayak Hmm. terlalu hati-hati gitu. Ah, 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 ah. Ah. Makanya aku nggak udahlah ke Inter aja lah. Malah babak kedua terlalu terbuka mainnya. Masuklah Hmm. Cancelo, makin dibula si kawan itu. Cuma aku betul-betul salut sih sama Bernardo Silva. Hmm. Itu pemain licin betul. Hmm. Itu Kayak, pemain, ya kayaknya ampun. dia itu zaman mata di Chelsea dulu sih kayaknya kalau kita lihat kan hampir-hampir mirip kan. Iya, mata David Silva lah. Hmm. Sama Halan itu, aduh, aku nggak bisa mau mencari celahnya Halan itu, udah nggak ada kayaknya, karena di pertandingan semalam pun dia berapa kali tuh turun loh sampai di tengah lapangan untuk build up. Iya kan? Iya, aku sampai, loh kok pemain ini bisa berubah kayak gini. Dan juara Champions musim ini aku berharapnya City yang dapat sih. Loh, kok gitu? Loh, sebentar. Saya ini baru sebentar, sebentar. Saya ini baru buka puasa, malah berani loh. Karena dari pertama dari kandidat yang lain tuh Hmm. eh, aku melihat City yang lebih siap nih dengan kedalaman skuadnya Mm-mm. dari kekurangan musim lalu yang sekarang ini sudah ada opsinya kedatangan Halan ya, Haaland Halan. gitu kan. Iya, 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 iya. Madrid
lagi goyang nih kapalnya kan, kurang Mm, stabil kan. mm, Eh, Inter Inter Benfica ya kayaknya sih ya ya bakalan ketemu dengan Napoli Milan. Kemungkinan besar sih City Napoli aku ngeliat. Kalau aku ngeliat performa musim ini itu yang mm. pertama karena City lebih siap dibanding kontestan yang lain. Yang Oke. kedua, inilah kayak waktu terbaiknya Pep gitu kan untuk memenangkan Champions League bersama City. Hmm, eh Kalau musim depan kayaknya kita akan melihat performa Bernardo Silva, KDB, Gundogan itu akan menurun tuh kayaknya. lima puluh hmm, persen bakalan menurun tuh. mm-mm. Yang ketiga atau keempat di media massa, di sosmed dan di orang sekitar nggak ada fansnya City. Jadi aku merasa aman. Nggak ada nggak ada merasa terganggu kalau misalnya ada City yang menang. Gitu. persaingan persaingan banter tuh nggak ada tuh. Kalau kalau beda kalau misalnya Arsenal yang juara gitu kan, juara Liga Inggris sekarang lagi peringkat satu Liverpool Eh, gitu kan. eh. Beda tuh mempengaruhi mood juga kalau ngelihat fansnya lawan tuh Hmm. bergembira gitu. Sedangkan kalau City nggak ada yang bergembira kayaknya. Jadi ya udahlah daripada yang lain mending tetangga saudara sendiri gitu kan. Mending Mending saudara saudara sendiri sendiri. aja lah. Mm-mm. Walaupun beda keyakinan kan. Sama Oke. juga kalau di Liga Inggris, aku lebih milih City yang juara gitu dibanding dengan Arsenal atau Liverpool Hmm. kalau bukan United gitu. Tapi aku mau menjagakan jinx jinx ini loh, jinx City Ya gak juara Toure. champion. Bukan cuma ya Tore. Kayak Tore lagi. Bukan itu kan kan ada Nanti tuh di nanti di video ini langsung muncul mukanya Toure gitu iya kan. iya Tore. Ada tuh yang ini yang apa? Yang kalau seringkali kan Guardiola kalau diwawancarai sama pers, terus ada pers Hmm. yang ngomong kalau dia nggak juara Champions itu karena faktor Messi. Terus Guardiola itu Oh, ngomong, ya memang saya itu nggak bisa apa-apa tanpa dia. Nah, aku pengen itu eh, terjaga gitu. kalau kita ngelihat sebenarnya memang komposisi 8 besar ini ya. Kapan 8 besar? besar Kapan besar? eh, itu yang paling berpotensi menjegal City ini ya Munchen ini sebenarnya. Tapi Hmm. dilihat dari leg pertama ini kayak ya memang nggak menutup kemungkinan juga misalnya kalau nanti main di Allianz Arena tiba-tiba Mm-mm. Munchen menggila gitu kan. Iya, Apalagi Tuchel itu bukan pelatih yang kemarin sore sebenarnya. Dia iya, musim pertama di Chelsea langsung juara champion gitu kan. betul, betul, betul. Dia Mm-mm. udah di PSG juga, udah di Dortmund. Jadi memang eh, belum bisa kita langsung Munchen sudah out gitu. Tapi Mm-mm. ya kalau kita runut sedikit, bukan yang salah Tuchelnya, Oke. tapi kenapa harus dipecat Nagelsmann gitu? Hmm. Mhm. Di tengah musim yang sedang berjalan, Mm-mm. yang misal kecuali kalau misalnya di pas musim dingin yang awal-awal kemarin nih, misalnya di Mhm. rentang Desember atau Januari, di situ memang ada transformasi yang dilakukan, eh, ada pemain baru, pelatih baru gitu. Ini di tengah yang sudah berjalan begini, performa di Iya, Champions League juga bagus juga, Munchen tiba-tiba diganti, iya. yang awalnya dibilang mengamankan treble, Hmm. satu sudah hilang, ini udah Satu mau sudah hilang hilang. lagi gitu kan. Iya, iya. Kualat kayaknya munculin lama-lama. Hmm. Di Liga Mhm. juga masih belum aman, masih ada saingan Dortmund dan Union Berlin. Union Berlin, Jadi iya. ya memang kalau aku lihat nggak salahnya Tuchel juga, karena Heeh. ya harusnya bukan Nagelsmann yang dipecat. Jadi Hmm. harusnya yang bisa menjegal City ini Munchen ini sebenarnya. Makanya aku optimis dan harapannya City yang juara karena yang lain Napoli, Osimhen tanpa Osimhen kayaknya nggak berarti apa-apa. Iya, Karena aku iya. nonton tuh Milan Napoli kemarin itu kayaknya Yang nggak ada kalah kalah arahnya. Napoli 4 4 kos 4-1 apa 4-0 empat sih? kosong 4-0. 4-0. Heeh.
Kalau Inter, Hmm. Ben, kansnya Inter. Kan kamu nonton tuh Inter Benfica. Ya, jadi tadi malam tuh eh awal babak pertama itu Benfica kayak kayak nggak kayak kelimpungan tuh, belum kelihatan pola permainannya. Jadi yang mengambil inisiatif permainan itu Inter. Mhm. Pada akhirnya di babak kedua malah Inter berhasil mencuri 2 gol karena Benfica memang kita nonton tuh kenapa aku nonton Benfica Inter karena seru. Oh, oke. Oke. Prinsipnya sama kayak pada saat aku nonton Leeds United zamannya Bielsa. Marcelo Bielsa. Iya, 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 iya. semenghiburkan itu. Tapi setolol itu Benfica. Emang lu kira ini pertandingan charity, soccer aid gitu kan? Inter nggak jago-jago amat tadi malam kok. Biasa aja gitu. Cuman memang terbuka mainnya dan Hmm. atmosfernya stadionnya anu itu apa sih? Estadio Estadolus. Dalus Ah, i- itu itu salah satu favoritku sih. Eh dari broadcastingnya itu suara supporter itu nyaring banget tuh kedengeran. Beda Hmm. dengan pada saat aku ganti ke Etihad Stadium tuh Etihad, iya. beda aja gitu. Jadi Ah, dari permainan Benfica juga yang main melebar gitu kan, iya. lapangannya yang memang lebar juga, enak aja Ah, nontonnya gitu. iya, 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 iya. Tapi dari situ aku jadi bisa melihat Gonzalo Ramos yang Oh, digadang-gadang gitu kadang kan. iya, ya. Aha. Ini pemain nggak tahu apa sih spesialnya. Apakah memang Ah, hanya man of the moment aja yang kalau lagi dapat peluang dia bagus. one Iya, on ya. one atau lagi peluang murni lah misalnya dibilang baru dia bisa bisa mengeksekusi ya tadi malam nggak ada dapat peluang sama sekali hanya di pas menit-menit terakhir aja itu pun gagal gitu digagalkan Onana. Jadi Hmm. cuman satu sih pemain yang kayaknya memang ini pemain dulu kamu sudah pernah bilang Rafa Silva tuh Oh, gimana ya? yang kecil-kecil itu ya? Iya, pemain Hmm. cebol yang Hmm. lincah banget gitu. Nah, iya, 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 iya. Lincahnya tapi Eh, gimana ya? Eh pergerakannya tuh tak terduga terus. iya. Anu, Enak aja ditonton. versi upgrade-nya Aaron Lennon. Iya, iya, iya. Gitulah. Kalau Aaron Lennon kan gerakan tangannya tuh ada dia kan. Iya, iya, iya. Lennon Robben gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini dia nggak ada dia gerakan tangannya dia. Cuman memang Iya. anu aja sih. Salah satu pemain yang performanya bagus tadi malam. Padahal Rafa Silva itu sudah 27 kayaknya. 27, Iya, 28 gitu. kalau kalau dilihat-lihat kayaknya masih pemain-pemain muda gitu kan. Heeh, Tapi sudah agak matang juga usianya. heeh. Cuma dia pintar memanfaatkan center gravitinya. Iya, iya. Tadi malam Darmian tuh jadi 3 center back sejajar di Inter. Oh, Aku langsung anjir. teringat gimana ya Darmian ini. Aku kalau kamu kan nanunya afiliasinya anu Mourinho. Mirwan Bisaka. Oh, Kalau aku oke. Darmidian. Awal-awal dulu, awal-awal dulu dia waktu United itu Bisa-bisa aja. kan dia beli itu pas dia performanya bagus di Euro apa Piala Dunia gitu. Di Yang di awal-awal You. dia di Italia dia. Iya, iya. Dia kan angkatannya Criscito kan Domenico awal-awal Crisito, mula iya. muncul kan. Mhm. Nah, dulu dia salah satu pemain aku makanya sampai Darmidian gitu namanya Mattia Darmidian gitu. Dia Darwini. Dan dia main jadi 3 back sejajar di formasi 3-5-2-nya Simone Inter, Inzaghi. Inzaghi. Hmm. Ya melebihi ekspektasi tapi pemikiranku langsung balik lagi. Ya dia Di cocoknya kelasnya memang kalau Serie A. di Liga Italia cocok yang kayak gini kan. Ya, Kalau ya. di liga lain nggak cocok gitu. Betul, 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 betul. Mm. Dah. Kalau aku afiliasinya kawan-kawan Bisaka, Vela ini dong. Irwan Vela. Lebih lebih lama bertahannya itu Mirwan Mirwan Vela ini daripada Mirwan Bisaka. Tadi malam tuh Inter Benfica itu dipimpin sama Michael Oliver. Oh, si yang kemarin Newcastle MU. Iya. Nah, Hmm. jadi
Praktis selama 90 menit keputusan-keputusan yang diambil itu masuk akal semua, nggak ada yang kayak kalau di Liga Inggris, mimpin Liga Inggris. Aku ngelihatnya sih kayaknya ya, kalau di Liga Champions tuh partnernya yang di VAR Room itu beda dengan kalau di Liga Inggris kan, sudah pasti kan. Iya, iya, iya. Kalau di Liga Inggris kan yang teman-teman Ya, seanunya jadi wasit kan. iya, iya. Hmm. Gol keduanya Inter tadi malam yang penalti Romelu Lukaku tuh Lukaku. Mm, dicek lewat VAR, agak lama mm, tuh. mm, Padahal padahal prosesnya itu bahkan pemain Inter atau pemain Benfica pun nggak sadar kalau ada ternyata insiden handball. mm. Bisa-bisanya ya dari wasit yang di VAR Room meminta Meminta untuk untuk pengecekan ya. ngecek gitu. Dan Hmm. akhirnya diberikan gitu. Jadi kalau menurutku kayaknya memang kalau misalnya partnernya beda, yang di VAR Room tadi malam itu kalau nggak salah dari Belanda. Jadi Hmm. bisa kok sebenarnya kayaknya wasit-wasit Liga Inggris ini waras gitu, nggak kayak kalau di liga lokal gitu. Heeh. Tadi malam tuh faktor mungkin mainnya kencang karena Michael Oliver juga selalu memberikan advantage setiap anu ada pelanggaran. Jadi mainnya Oh kencang ya, banget tuh. ya, ya, ya. Oke, I see, I Makanya aku see. bilang seru. Ya, ya, ya. Oke, nah sebenarnya aku tadi bingung mau nambahin apa ya. Nah, berhubung kamu nyebut Michael Oliver, VAR, kemarin Hmm. weekend itu ada satu insiden yang bikin bikin termasuk aku yang emosi sebenarnya. Yang mana? Yang Liverpool, Bukan Liverpool, bukan Liverpool. Kalau Liverpool mah nggak perlu. Tottenham, Ya, Brighton. ya. Itu kan sebenarnya nggak karena ini masih menyangkut sama VAR loh. Hmm, hmm, Golnya Mitoma hmm, yang katanya handball, padahal hmm, jelas-jelas di sininya. hmm, Tapi alasannya handball. VAR cek ternyata handball. Terus hmm, yang kedua itu golnya yang offset kalau nggak salah. Aku hmm, lupa yang kedua apa. Terus yang ketiga itu penalti. Terus pengecekan VAR itu sekilas banget gitu loh, nggak lama dicek, langsung nggak lama. dianulir gitu kan, nggak jadi penalti. Tapi setelah beberapa jam si PGMOL itu meminta maaf ke Brighton, Nah, katanya itu seharusnya penalti. Terus apa efek sampingnya? Apa apa itu kan sudah kejadian gitu loh, nggak bisa juga Brighton hmm, dikasih 3 poin gitu kan. Terus aku baca katanya hmm, memang tim-tim kecil seperti Brighton, Brentford yang jadi kuda hitam di di mana di papan atas Premier League itu ah, sampai kapanpun katanya nggak akan dapat keuntungan VAR advantage ketika hmm, menghadapi tim-tim yang punya kans atau punya uang atau punya ah, tanda kutip untuk bisa memberikan pemasukan ke Premier League gitu. Aku jadi mikir lah kok kayak gini jadi korup gini Premier League-nya hmm. gitu. Aku menurut kamu melihat match Spurs Brighton nggak? Iya, Kamu aku nonton nonton nggak itu. itu? Hmm. Kamu di Aku posisi malah fans netral melihat kejadian kayak gitu gimana? aku nggak tahu sebenarnya apakah yang momen golnya Mitoma dianulir itu sebuah kesalahan dari tim VAR untuk mengambil keputusan atau enggak ya? Karena Hmm. pas di momen itu aku jadi langsung kayak mengambil kesimpulan setiap posisi kayak gitu, kalau Mm-mm. bola memantul ke badan yang mana tangan itu menempel sebagai nggak aktif di badan Mm-mm. tapi gol, Mm-mm. itu dianggap handball. Mm-mm. Karena apa? Pas yang Rashford Oh, lawan Wolves juga kayak gitu. iya, 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 Udah iya, jelas-jelas kok iya, tangannya itu menempel kok. iya. Jadi tapi aku memang belum ada baca terkait law of the game yang terbaru. Kalau misalnya di momen ada punya kesempatan untuk mencetak gol dan Itu bola itu otomatis handball. mengenai tangan, iya, Hmm. baik itu nggak aktif, itu Aha. akan dianggap handball gitu. Karena Ah. case-nya udah bukan cuman yang Mitoma itu. Ah.
Nah kan, tapi siapa tahu memang kayaknya memang aturannya kayak gitu kan. Yang kedua yang Mitoma yang nggak dihadiahi penalti itu Penalti. yang lebih kocak sih. Karena sudah kelihatan kok si Højbjerg itu Iya. stem kakinya kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dan habis itu aku langsung keinget, ini si Stuart Arnwell ini Mm. wasit yang bisa bisa memberikan keputusan yang tepat pada saat si golnya Bruno lawan City, Golnya Bruno lawan City. yang offside itu loh, Oh yang iya, dia kah intervene itu? intervene itu, iya. Nah, aku ngelihatnya kenapa Stuart Atwell nggak karena mungkin dari VAR room nggak ada kasih instruksi untuk minta ngelihat ke layar atau untuk direview. Hmm. Jadi cuman nggak tahu siapa yang match official di VAR room-nya. Hmm. Nah, karena wasitnya itu Stuart Atwell kok itu, makanya aku lihat Ya, Stuart Atwell harusnya ya. sih ini wasit yang lurus-lurus aja nih, ya kan? Wasit yang lurus-lurus. Lurus aja. Karena kayak kayak Michael Oliver, terus Hmm. kemudian siapa tuh yang Lee Iniesta tuh, Mason Lee Mason tuh udah cabut dia, udah cabut dia, ya ya. eh, siapa sih yang Iniesta? Aduh, yang Ini botak tuh. Esta. Siapa? Iya, ntar Oh, Martin Atkinson. bukan. Siapa? Ini. Buta. Oh, Paul Tierney kah? Bentar, Paul Tierney, referee. Iya, Paul Tierney, Oh, Iniesta. oh. Coba deh kamu searching deh. Itu kacau juga tuh wasit tuh. Wasit wasitnya Liverpool Arsenal. Kok Iniesta loh? Coba deh kamu lihat. Oh, yang ini. Yes. Inesita dia nih. Nah, ini kacau nih wasit nih. Ah, ya 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 Jadi ya. kalau ngelihat sebenarnya memang beberapa tahun kebelakangan ini kenapa aku malas nonton Serie A? Pertama karena wasitnya terlalu banyak drama yang berita di luar pun kencang gitu, sama kayak di Liga Inggris musim ini. Nah, Hmm. nah, malah yang dulu kayaknya aku pribadi membanggakan Liga Inggris itu karena wasitnya Hmm. nggak sekacau Liga Italia, Hmm. ternyata malah kayak gini sekarang gitu kan. Hmm. Hmm. Awalnya kan kita sempat di pot awal-awal dulu menilai gimana nih VAR nih, Oh kira-kira iya 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 iya. eh, bagaimana impactnya gitu kan, apakah Hmm. bakal menghilangkan sisi humanismenya Hmm. atau Hmm. tidak gitu. Hmm. Tapi justru malah eh, yang awalnya kekhawatiran sisi humanismenya hilang, Malah sekarang tambah tuh jadi ada. muncul. Iya 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 Iya, iya. ya kan? Jadi kayak nggak ada guna-gunanya gitu Iya. kan. Apa gunanya VAR? Nggak usah ada VAR kalau kayak Iya. gitu. Nah, sisi yang lain dibilang, loh kemarin katanya biar ada sisi humanismenya gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi ternyata jadi ngeselin gitu karena Hmm. ada yang momen mungkin masalah konsistensi ya gitu kan. Hmm. Kapan sih misalnya ada 10 wasit sama pengambilan keputusannya di Hmm. kondisi yang hampir sama gitu. Hmm. Siapa yang harus Hmm. menentukan? Kalau toh juga ujung-ujung yang dibilang eh, subjektivitas dari wasit, ya Hmm. udah jadi ngapain lagi ada VAR gitu kan? Betul 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 betul. Orang udah ada kok kelihatan. Iya. Hmm. Ngapain lagi kalau ujung-ujungnya subjektivitas wasit itu yang Hmm. di wasit utama gitu. Jadi Hmm. nggak ada gunanya. Mungkin untuk naik level berikutnya harus dicontoh kayaknya yang di Australia itu kan, Oh, yang yang ada kedengeran. suaranya, ya ya. Hmm, Transparansi jadi ya. jadi setidaknya di waktu itu eh, wasit setidaknya dapat tekanan pressure dari seisi stadion kalau misalnya dia ada ngambil keputusan Betul yang betul salah. betul. Iya, aku juga sebenarnya masih bingung kenapa kenapa hal yang sesimpel itu yang sudah jelas-jelas diterapkan di A-League dari beberapa Hmm, tahun sebelumnya itu masih hmm, masih belum mau diterapkan di Liga Eropa atau hmm, bahkan mungkin di Premier League lah.
Kenapa eh sang guru Arsene Wenger yang jelas-jelas visioner itu masih belum mau belum mau mengadopsi apa yang dilakukan Elik kan. Hmm. Jadi itu sebenarnya tanda tanya juga alasannya apa gitu. Di Liga Jepang juga udah loh. Di Liga Jepang aja udah kok. Hmm. Kan Premier League ini nggak tahu kenapa. Tapi itu dia posisinya PGM All ini Hmm. di FA itu gimana gitu. Karena eh ya harusnya FA bisa bisa mengambil sikap misalnya melihat beberapa kali pada akhirnya PGM All mewakili minta maaf atas kesalahan pengambilan keputusan gitu kan. Mm-mm. Ya Sampai gak ada kapan? gunanya lagi Iya, kan kita iya, iya. apa Hmm. mau dikembalikan poinnya nggak mungkin gitu kan. Makanya itu. Aku pas nonton itu kan nggak pernah mikir ini akan memperpendek jarak antara Spurs sama United. Karena aku menurut ini ya nonton Hmm. karena suka Brighton aja. Malah dizolimi Hmm. kayak gini kan kurang ajar jadinya. Tapi satu sisi kalau ngelihat dari hasilnya, aku senang Tottenham yang menang Kenapa? karena memperjauh jarak Liverpool untuk mengejar. Oh, itu juga kemarin Liverpool Arsenal. Aduh. Kamu udah ngelihat yang klipnya yang Andrew Robertson yang disikut Disikut itu, sama wasit, asisten wasit. hakim garis itu. Hakim garis, iya, iya, udah. Itu juga Itu juga. lucu-lucu juga tuh. Aduh, itu Arsenal itu kemarin punya peluang yang menit terakhir kan? Hmm? Arsenal apa Arsenal, Liverpool? Liverpool, Liverpool. Liverpool juga punya sih yang ditepis Ah, sama Ramsdale. iya, Yang Arsenal Arsenal itu juga yang punya. umpan Martinelli ke Bukayo Saka, iya yang keras sekali. kejauhan. Ah, ah. Iya. Itu padahal ya ampun peluang kayak gitu. Tapi, nah ini mumpung menarik nih karena apa? Setelah hasil dua-dua itu, Mm-mm. bahkan komentator dan Bentar, aku mau nebak. Apa kamu mau ngebahas tentang fans Arsenal yang mulai krisis identitas kah? Oh, bukan. bukan, bukan. Oke, 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 oke. Jadi, ini yang menarik itu karena apa? Setelah Arsenal 2-2, posisi sekarang kan Arsenal tuh unggul 6 poin dibanding dengan City. City, mm-mm. City masih mengantongi satu Satu pertandingan gitu pertandingan. kan. Iya, 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 iya. Nah, di posisi yang sekarang ini Mm-mm. justru orang-orang malah lebih menjagokan City untuk jadi City. juara, Iya, iya, iya. ya kan? Hmm. Kadang tuh setelah dipikir-pikir, kenapa malah jadi City yang diunggulkan juara malah padahal Arsenal yang unggul 6 poin, Iya, 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 iya. ya kan? Kenapa bukan yang Arsenal yang di yang diunggulkan gitu kan? Kan kenapa jadi City yang lebih unggul untuk juara yang padahal Arsenal unggul 6 poin gitu kan? Kadang aku juga gimana sih sebenarnya ini konsepnya ini kan? Tapi dipikir-pikir ya benar juga gitu kalau misalnya skenario itu sesuai dengan yang diinginkan gitu kan. Cuman nggak eh, nggak logis aja kalau misalnya kok malah yang di bawah yang lebih punya peluang juara bukan yang nomor satu. Jelas-jelas beda 6 poin. Beda jasa poin gitu kan. Eh, Itu i- komentator itu sampaikan gitu. itu juga yang bikin fans Arsenal tuh mulai sedikit agak panik karena katanya Kak Arsenal Ah, ini klub yang apa kasih mereka hype sampai mau mendekati akhir musim, hmm, terus di akhir-akhir musim kembali ke habitat ah, aslinya gitu. Terus ada yang ngomong bahkan saya yang pernah make kokain, make ah. metamfetamin itu nggak sebegitu parahnya. Ini Arsenal tuh ngalah-ngalah. Memang kalau misalnya sampai Arsenal nggak juara kacau sih. Karena lebih kacau ini kalau misalnya dibandingkan dengan perburuan yang selama ini Arsenal memperebutkan posisi nomor 4 gitu Iya, kan. iya, bener, iya, Tiba-tiba iya. terlempar sama Spurs gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Karena ini romansa juaranya itu bukan baru-baru ini, udah mulai dari pertengahan musim sudah mulai terasa tuh kan. Iya. Apalagi memang kalau yang lebih bikin kayak mind blowing begitu kan
orang bisa mengunggulkan City, perasaan Arsenal musim ini menang terus. Tapi kalau dihitung-hitung kok jadi City yang juara gitu kan? Gak masuk akal. Yang segitu hebatnya Arsenal selalu menang sampai menit-menit akhir gitu kan? Oh. Kok City yang juara? Jadi memang bakal kena mental sih supporter Arsenal nih. Ada mungkin beberapa kubu yang kayak desperate gitu, ada yang tapi berusaha tegar gitu. Hmm. Yang kayak beberapa yang dibilang enjoy aja gitu kan. Hmm. Arsenal bakal tetap juara gitu. Uh-uh. Nah, momennya pada saat City lawan Arsenal ini nanti yang jadi penentunya gitu kan. Kalau Iya. sampai ini memang City yang juara, wah, kacau Log sih. out aja lah. Log out aja lah. Aduh. Aduh. Iya ya. Kenapa City yang jelas-jelas masih ketinggalan 6 poin meskipun ada satu Hmm, pertandingan sisa masih lebih diunggulkan dari Arsenal? Apakah karena faktor hmm. mereka akan ketemu Arsenal nanti gitu dan apakah karena ketemu Arsenal nanti mereka akan menang gitu kan? Makanya kan yang bikin aku nggak masuk akal tuh kenapa hitung-hitungannya ke City, bukan ke Arsenal hitung-hitungannya gitu kan? Kenapa nggak dihitung-hitungkan Arsenal yang menang lawan City? Jadinya Iya, 9 poin misalnya kan? iya, 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 makanya itu. Lebih masuk akal sebenarnya kalau Arsenal pada akhirnya unggul 9 poin dibandingkan dengan City yang City menggelar akhirnya memangkas poin ke Arsenal. iya Iya, makanya kan. itu. Tapi singkat Aduh. aja lah. Kamu lebih pilih Eh, Arsenal juara atau City juara? Udah. udah City yang juara. City. Nggak mau aku Arsenal udah. Tapi tapi kalau sampai Arsenal yang juara, Mm-mm. memang kayaknya sudah digariskan lah karena yang kita pot sebelumnya pernah bahas eh league anu jersey pas awal musim kan. Oh iya, 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 iya. Kok bisa-bisanya aku beli jersey Arsenal pada saat launching gitu. Mm-mm. Jersey Mm-mm. Arsenal terbaru. Kenapa Mm. bukan beli jersey MU gitu? Iya, Kenapa iya. bukan Smith jersey Rowe yang lagi. lain gitu? Smith Rowe lagi kan? Mm. Jadi kayaknya kalau memang juara berarti itulah salah satu tandanya dari awal musim kayaknya sudah kutebak gitu. Oh, Kenapa aku itulah beli Arsenal nubuatnya gitu. ya. Itulah nubuatnya ya. Tapi Arsenal lah, finger cross City juara. Oke, City ya. Oke, aku kalau 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 Eh, Arsenal yang juara hmm, berkurang nih banter-banter antara fans Arsenal sama MU. berkurang. Berkurang banternya kalau Arsenal juara Oh, karena Arsenal di atas angin kan. Tapi kalau Arsenal nggak jadi juara, ada alasan ya. untuk ngebantai lagi kan. Tapi memang akan lebih seru kalau misalnya Arsenal juara Liga Inggris, MU juara Europa League gitu kan. Songongnya masih tetap di situ sih. Oh iya, 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 iya. Cuman lebih ger nih kalau misalnya Arsenal nggak juara gitu. Aduh, Arsenal.